Dan saya sholat, saya di dalam kamar, aku sholat, rakaat pertama, Allahu Akbar, ada yang ngikutin, Allahu Akbar. Jadi kayak ngecek, aku masih diem, masih sabar, tapi jantung udah deg nih jantung. Sujud pun ditendang saya. Hah? Jempaling aku mas, ditendang. Jadi kayak kaki begitu. Innalillahi. Tapi masih itu udah kita kan gak sengaja kayak begitu kan. Aku fokus lagi. Rakaat kedua masih begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor yang sangat mengerikan ketika dia bekerja di tempat laundry. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Mbak Ida. Mbak Ida, apa kabar Mbak? Baik. Baik ya Mbak ya? Ya. Oke. Mbak Ida, tadi kita sempat ngobrol nih di luar. Kalau Mbak Ida resign ini ya karena gangguan pada saat di tempat laundry ini benar ya Mbak? Ya benar. Jadi aku itu pertama kerja itu dari awal nih udah dapet gangguan kayak begitu tuh sampai aku resign kemarin gitu. Oke, resign kemarin ya? Iya. Total berapa tahun nih Mbak? 1 tahun. Cuma 1 tahun doang? Iya, 1 tahun, dan itu pun baru kemarin 2020 kemarin Mas. Baru banget lah ya. Dan Mbak Ida kan resign karena gangguan gaib yang ada di tempat laundry nih. Nah, tapi sebelum Mbak Ida resign, itu juga banyak gak sih karyawan yang resign juga karena gangguan gaib ini? 4 orang. Selama Mbak Ida kerja setahun itu, udah ada 4 orang? Iya. Dan yang terakhir kan aku lebaran tahun 2020 itu aku dapet 2 temen tuh. Nah, itu sampai sekarang masih. Dia masih bertahan di situ. Jadi terakhir masukin orang, nah itu yang bertahan ya? Iya, itu yang bertahan sampai sekarang. Dan Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia orang jarang tidur di situ. Kalau yang satu kan dia memang nggak tidur di situ karena dia punya suami. Kalau yang satunya dia nggak pernah tidur di situ juga. Jadi nggak bakalan dapat ada gangguan-gangguan. Yang sering dikelihatin mas saya dari awal sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Sampai Dimana sekarang. Sih? Tempat laundry di mana? Tempat laundrynya itu di daerah Cengkareng, di Taman Semanan Indah lah. Aduh. Dia pinggir jalan kok. Okay. Dari Gapura itu dia bisa masuk. Tapi nggak masalah lah ya. Nggak. Buat teman-teman kan, coba tahu ada yang deket-deket sini nih. Ya. Deket-deket di tempat laundry tuh. Iya. Nanti ada yang komen nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Komen aja. Dan buat kalian ya, kalau misalnya tahu tempatnya ya spill dikit aja ya, jangan benar-benar gamblang atau apalagi ngadu nih. Iya. Ke pemiliknya ya. Iya. Janganlah ya. Oke, itu tadi cerita singkat dari Mbak Ida. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, karena beberapa kali kita udah upload konten-konten original untuk Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Jadi jangan lupa mampir ke Spotify kita. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Ida, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Ya, awalnya sih di 2020 nih ya, tanggal 14 Februari. Itu pas hari Valentine dong. Aku dipanggil. Tadinya aku di rumah, udah pulang ke Surabaya. Itu ditelepon, Mbak bisa bantuin saya nggak? Gitu, bos saya bilang, saya buka laundry baru nih di daerah Semanan, ya kan? Oh, Bapak buka baru, kenapa nggak ambil karyawan yang lama? Gitu kan masih ada yang lebih lama lagi dari saya. Enggak, dia masih ikut sama si bos, gitu. Ada bosnya lagi, gitu. Nah, jadi ya udah Pak, kapan nggak bisa berangkat? Hari Minggu lah saya berangkat, tuh kan. Ya udah, nah saya berangkat dah tuh. Hari Minggu, Senin pagi saya nyampe.
nyampe Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta. Pagi kita langsung jalan ke lokasi laundry, kita datang bersih-bersih itu baru aku doang. Dan temen aku cowok, dia datang jam 5 sore. Berarti ini bener-bener dari kosong nih ya? Iya, kosong. Baru diisi. Itu karena dia kosong itu 2019, mulai corona sampai 2020 itu dia kosong. Oke. Dia udah nggak beroperasi, dibuka lagi laundry itu. Gitu. Dia tadinya bos saya bilang, Mbak, kamu nanti tidurnya di lantai 2. Yang bawah nanti biar si Ziki, gitu kan. Pakai nama asli nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, teman aku sih nggak masalah sih. Si Ziki ini dia tidur di bawah. Tapi seharian itu saya masih bersih-bersih, dia belum datang. Dia baru datang jam 5 sore. Itu dia datang kan, jam 5 itu. Singkat aja ya. Dia datang, aku naik ke atas. Mbak, air di mana ya? Dia nanya kan. Ntar masih dibenerin sama teknisi di lantai 3. Karena tandon airnya juga masih kosong kan, udah lama kan. Terus bilang, Mbak, nanti ini ya temenin saya ke atas. Gitu. Ya udah, kamu bantuin saya dulu bawa kasur nih. Kita bawa kasur ke atas, ke tempat aku dulu, baru nanti saya bantuin kamu bersih-bersih juga. Habis lepas bersih-bersih, air udah nyala, saya mandi tuh di situ. Udah mulai kerasanya di situ awalnya. Saya mandi kayak ada yang ngintipin. Rasanya kok mandi ada yang ngintip ya? Aku tengok nggak ada. Sampai maghrib aku sholat pintu aku tutup. Di luar aku sholat, itu dari belakang itu udah kerasa, udah setengah badan ini udah kayak mati rasa gitu kan. Nah di situ pintu kalau lama nggak dibuka, pasti kalau dibuka kan bunyi, Ya. krek krek gitu. Ada di situ begini. Aku astagfirullahaladzim, kok begitu ya gitu. Udah mulai merinding, udah aku selesaiin lah itu sholat. Aku turun ke bawah. Jadi kamu tadi ke atas? Enggak, saya nggak ke atas Mbak, katanya. Oh ya udah. Saya naik lagi, itu udah kerasa nggak enak banget, udahlah, gue putusin, saya turun lagi, udah, saya nggak mau tidur di sini nih, gitu, karena saya takut, gue bawa bantal-bantal, bawa barang-barang aku turun, yang tadinya Ziki tidur di kamar, dia pindah ke depan, di tempat meja setrikaan. Oke, di bawah berarti ada kamar juga? Dia ada satu kamar, dan dia langsung menuju ke tempat laundry. Jadinya tidur itu aman, tapi nggak bertahan lama sampai jam 10. Cuma sampai jam 10 itu udah mulai ada tak. Kata aku ada barang apa yang dilempar sampai berkali-kali. Saya bilang, Ziki tidur bareng sama saya, gitu kan. Kita kasur terpisah. Jadi Mbak, orang kasur udah bawa ke atas. Ya udah, ayo kita ambil berdua. Dari atas kita turunin lagi. Nah sebelah sini, jadi ini kan kasur aku nih, dia kasurnya di sini, dan di ini tuh tembok, terus ada kaca, dia bisa menjulur ke depan, langsung kelihatan, tempat laundry itu langsung kelihatan. Dari situ, kita udah tidur, udah lelap, sampai setengah 12-an, air keran itu kayak dinyalain, tapi posisi air itu nggak ada, kita kan belum nyalain air, dan tandon baru dibersihin, kita langsung mandi tuh dialirin, karena belum dipasang filter. Jadi dari gudang belakang itu yang menuju ke arah lantai 2 itu dari situ suaranya. Terus kayak gitu kan. Kenceng banget. Bilang, Ziki, kamu dengar nggak? Iya Mbak, saya dengar. Udah diem aja, kata dia. Udah kita diem, tapi itu masih terus. Sampai 3 kali dia nyalain tuh. Mainin buat mainan kayak gitu. Ternyata udah berhenti jam 12. Kayak ada angin gitu kan. Soalnya pintu yang di bawah itu dia nggak bisa ditutup. Ini nggak bisa ditutup karena seret. Ya udah. Jadi dia ada masuk tuh. Bss, gitu. Tahu nggak? Gumpalan rambut segini. Gumpalan rambut segini dia muterin itu tempat itu. Ziki, itu rambut banyak banget. Dia muterin. Sampai 7 kali. Ya, muter. Jelas itu saya masih lihat. Si teman aku juga melihat itu. Sampai 7 kali dia muter di situ. Nah, setelah itu kayak lari set gitu kan, hilang gitu aja? Iya, udah hilang gitu aja. Rambut segini nih, gumpalan, hilang. Nah, nggak lama, sekitar jam 1 lagi kayak benda dilempar dari atas ke bawah, brok gitu. Jadi kan kotakan gini ya. Nah, ini ada kaca, ada kecil. Kepala keluar dari situ.
kepala jelas kayak begini nih, cuman kepala doang ketawa keluar dari situ. Ziki, saya gitu kan, rasanya udah serangan jantung aja gitu. Mbak, kamu bisa diem nggak, kata teman saya. Tapi kamu lihat nggak Ziki? Lihat Mbak, saya lihat. Mending kamu diem, besok kita ini gitu. Itu gangguan pertama, hari pertama saat itu juga langsung kita kena kayak begitu. Baru bisa tidur jam 4, melek gitu. Jadi kita hadap-hadapan nih. Ziki, lu jangan munggungin saya ya, saya gitu kan. Kamu jangan munggungin saya. Enggak. Jadi hadap-hadapan kita kan. Udah Mbak, tenang aja gitu. Tenang. Sorry, sosok kepalanya ini wajahnya kayak gimana nih? Wajahnya itu gimana ya, kayak matanya itu melotot gede, terus tapi dia nggak ada hidungnya, jadi langsung mulut itu sampai ke sini, dan dia itu bukan bulat ya, lonjongnya begini nih, nembus dari situ tuh keluar langsung. Udah diam dulu, ya udah kita refresh otak dulu, aku bilang gitu. Besok paginya bos aku datang, kita opening tuh, hari itu opening hari Selasa, Senin bersih-bersih, hari Selasa kita opening. Bos aku kan bukan orang Islam, jadi ya berdoa sesuai inian dia, dan dia ada ngundang itu kayak gitulah. Nah namanya ini kan dia nggak sampai, entah dia naruh barang apa di atas, saya nggak tahu, tapi yang jelas mungkin didoain lah, ya kan. Selepas itu sampai si Ziki 3 bulan itu kita gangguan itu terus datang terus, entah kursi ditarik, meja didorong, terus pintu kamar mandi dibuat mainan, dan aku pun juga langsung kena juga gitu, langsung ditampakin juga di saat itu. Februari, Maret, April, itu April kan puasa. Kalau kata orang-orang kalau puasa itu kan jin atau setan udah diikat ya, itu makin jadi di situ. Si Ziki mandi malam jam 9, dia mandi. Dia katanya, Mbak, kamu tadi habis nangis ya? Orang saya nggak ngapa-ngapain kok. Jadi saya dengar orang nangis, kayak gitu, dari belakang. Ngapain saya malam-malam ke belakang? Orang saya dari tadi di sini, di kamar, kayak gitu kan. Oh, ya udah. Kamu tadi mandi, tapi nggak apa-apa kan? Kan saya mandi dulu. Nggak apa-apa. Oh ya udah, diam tuh. Keluar Ziki, kamu lapar nggak? Saya lapar, saya pengen makan. Ya udah, mau keluar, mau cari apa? Udahlah, mau cari apa aja gitu, nasi goreng kayak apa. Udah, dia pergi, disitu kan nggak lama balik, kita makan. Nah ini saya yang bodoh memang, iseng. Saya itu selama di situ saya nggak pernah nyuci piring malam-malam, tapi itu saya udahlah gue cuci aja piring biar besok pagi nggak numpuk gitu. Posisinya pintu kamar mandi itu dia buka itu langsung ke arah gudang, dan dia juga udah menuju ke lantai 2. Dan di gudang itu sama arah menuju ke lantai 2 ada itu lampunya gelap. Aku nyuci piring nih, entah enak, dan orang masih jam berapa sih, jam 9, jam 10-an lah kan, masih sore. Soalnya ada teman aku juga, dia lagi nyuci. Di situ dari balik pintu itu ada perempuan, rambutnya panjang, putih, pucet, tapi nggak rusak mukanya, dia pucet, ngintip begini. Ya refleks saya, buang itunya, pecah. Aku lari ke Ziki, apa sih Mbak? Kata teman aku, kadang kan jengkel juga kayaknya sama saya, karena ya itu mulut saya kan saya kan ngeliatin nggak bisa diem gitu loh. Apaan sih Mbak? Katanya, itu ada cewek Ziki. Lagian kamu ngapain sih malam-malam nyuci? Ya ilah Ziki. Habis gitu, udahlah Mbak, jangan ke belakang lagi. Saya itu sebenarnya juga takut, kata dia kan. Saya sebenarnya juga takut gitu. Ya udah. Terus gimana? Kamu mau tidur bareng sama saya lagi? Saya gitu kan, 2 kasur kan di situ. Karena saya takut. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan malam-malam ya masuknya. Saya takut nih. Iya. Sampai di dalam kamar itu aku mau tidur itu masih mikir lagi, ini keluar nggak ini dari kaca itu kan. Terus rambut itu juga ada lagi nggak gitu. Ziki, aku WA sampai jam 11:30, 12. Ziki, kamu belum ini? Ya sebentar lagi saya masih teleponan gitu. Ya udah dia masuk jam 12, dia masuk. Kita baru mulai mau tidur, dari atas dilempar lagi kayak pasir. Dia kan kalau kayak begini kerasa kan, biar gitu kan. Tuh ini gitu kan. Itu apa Ziki? Udah diem. Pokoknya teman saya di situ tuh intinya dia udahlah, jangan sampai ini gitu loh. Kan kamu udah diem aja, pokoknya dengar suara apa kamu diem gitu kan. Ya udah, nurut deh saya, tidur di situ.
sekitar jam 2-an saya kebangun. Saya pengen kencing. Tapi saya bangunin dia ini nggak bangun-bangun. Kalau laki-laki kebo. Iya. Enggak kan? Telepon mama saya nggak diangkat. Wajar sih karena jam segitu kan lagi lelep-lelepnya. Oh, biar nemenin. Nah, ya lagi lelep-lelepnya. Pergilah saya sendiri di situ. Pas aku kencing sendiri itu nih ya Mas. Udah, abis kencing kan kubuka kan pintu. Itu nggak bisa. Nggak bisa itu pintu kebuka. Padahal aku nggak ngunci. Aku gedor-gedor kan dari dalam. Ziki tolongin saya, ini pintu nggak bisa kebuka gitu. Ziki sampai udah badan udah berkeringat, udah dingin, udah takut, campur aduk lah rasanya di saat itu. Itu ada suara, rasain lo, kayak begitu. Rasain lo katanya. Udah dah tuh lemes dah tuh di pojokan kamar mandi itu. Aduh, apalagi ini gitu kan. Terus nggak lama si Ziki datang buka pintu. Lu ngapain Mbak ke situ? Di situ katanya. Kan dari tadi saya ini Ziki ngetok-ngetok pintu nggak bisa dibuka. Aku bilang begitu. Udah sana jalan duluan. Tapi itu bukan Ziki tidur. Si Zikinya tidur. Aku kan udah keluar tuh di situ. Loh, yang ngomong sama saya siapa? Ziki tidur. Tadi yang buka pintu saya siapa? Itu teman saya masih tidur di situ. Aku bangunin. Ziki, apa Mbak? Kenapa sih kamu ganggu aja? Kata. Tadi kamu bukain pintu kan, saya suruh jalan duluan kan, gitu. Orang saya dari tadi tidur. Ya udah. Sempat ngeliat ke kamar mandi lagi? Enggak. Nggak berani nengok pada saat udah. Ya itu kan pas posisi keluar kan dia nanya. Soalnya Ziki itu nggak pernah bilang lu gue, kamu. Nah itu, lu ngapain sih Mbak? Ngapain di situ Mbak? Aku kekunci. Ya kan orang bengong kan. Aku kekunci Ziki. Saya bilang gitu. Ya udah sana duluan. Nah, pikirku kan aku suruh jalan duluan dia mau kencing. Iya. Kan belokan begini kan jalannya itu. Masuk ke kamar. Loh. Ada kaki kan kelihatan kan kakinya dia kan kerukupan pakai sarung gitu. Kok Ziki di sini? Bukannya barusan ya kan? Udah tuh bangunin Ziki, kamu tadi bukannya di belakang. Bukain pintu saya. Orang saya masih tidur, kamu ganggu aja Mbak gitu. Setiap malam pasti begini terus kamu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Udah lemes dah itu badan. Tapi masih kepikiran, masih ini tadi yang bukain saya pintu siapa, yang ngomong juga siapa gitu ya. Yang ngomong perempuan. Dia ngomong itu rasain lu gitu. Itu denger banget telinga saya, denger banget. Pagi bos aku datang. Gimana? Bisa tidur nyenyak nggak? Kata dia. Nggak bisa Pak, saya ada gangguan-gangguan. Ah, apaan sih orang nggak ada apa-apa di sini itu enak tempatnya, kata dia. Ya udah kalau gitu Bapak temenin saya tidur di sini, Bapak tidur di atas. Ya iyalah saya bilang begitu. Nah gimana? Orang yang ngerasain saya sama dia. Tapi kalau si Zikinya ngomong kan nggak usah diceritain, nggak bakalan percaya. Ya memang benar. Sampai kemarin saya resign itu nggak percaya. Udah 2 minggu puasa, dia memutuskan untuk pulang. Nggak kembali lagi ke laundry. Siapa sih? Si Ziki. Okay. Ya, si Ziki pulang, saya sendirian kan. Awalnya sih jam 8, jam 9 masih aman. Jam 10 mulai hujan. Turun hujan, rintik-rintik. Cuman di dalam hati begini, jangan sampai mati lampu. Dan itu jam 11 mati lampu. Tuh. Aduh. Mati lampu. Itu saya nggak tidur di kamar. Si Ziki pulang, saya udah tidur di depan. Karena aku kan menghindari takutnya kalau ada kejadian kayak begitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tidur di luar, di depan setrikaan. Cuman berdoa, ya Allah mudah-mudahan jangan mati lampu. Karena kalau udah mati lampu, udah saya nggak tahu bagaimana ya kan. Bener aja itu mati lampu. Dan di saat mati lampu itu saya mau berdiri udah hadap-hadapan sama 2 mata warna merah. Udah begitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Refleks, saya langsung berdiri, buka rolling door kan masih ada cahaya ya rembulan lah. Kayak gitu, aku turunin motor, tutup rolling door, udah saya pergi ke tempat teman saya. Malam itu saya tidur tempat teman saya. Namanya Rika. Tapi emang sering mati lampu? Enggak sebenarnya, kalau cuman hujan ini doang sih kadang juga mati lampu. Kadang siang juga pernah mati lampu juga.
Aku datang ke rumah Rika. Itu aku baru WA dia udah deket di Meruya. Aku WA, Rika, saya boleh nggak tidur di situ? Loh, emang kenapa? Nanti deh di rumah saya ceritain. Gitu. Posisi hujan tuh. Karena aku kan nggak bisa kena air hujan. Nyampe rumah si Rika, aku langsung mandi, dibikinin teh hangat sama dia. Kamu kenapa? Badannya kok dingin banget gitu. Keringetan lagi. Kamu tahu nggak Rika, saya ditinggal si Ziki. Baru tadi pagi Ziki pamitan pulang. Terus saya malam tuh tidur, mati lampu. Terus dua bola mata tatap-tatapan sama saya. Kata dia ketawa kan. Hah, apaan? Kata dia begitu. Wow, awas lu ya. Kalau sampai kamu ngerasain lu, bener-bener kamu. Dia nyoba. Ya udah, besok saya temenin tidur tempat kamu. Temenin tidur. Tapi dia ini, maksudnya nggak lama, nggak sampai semalam, nggak. Cuman main kan, jam berapa doang. Sempat ketiduran juga aja, kurang lebih jam 11-an lah dia pulang ya gitu. Kenapa kamu? Nggak enak, katanya kan. Ya udah, saya sendirian lagi dong, kayak gitu. Ya mau gimana? Kamu mau ikut sama saya? Enggak, jauh. Dari tempat saya ke tempat dia 1/2 jam. Soalnya dia kan udah masuk Tangerang. Di Meruya. Dia udah masuk Tangerang, saya kan udah masuk Jakarta Barat, Cengkareng, Rawabuaya. Situ. Ya udah deh, saya sendirian deh, nggak apa-apa. Udahlah tuh, dia pulang, mulai lagi. Tuh. Jangan kaget ya Mbak ya. Yaudah yuk, lanjut aja deh di wilayah yuk. Nah, setelah si Rika ini pulang, mungkin belum ada lah 5 menit. Rolling door kan udah aku tutup. Itu dari arah luar ada kayak lemparan batu, petak gitu kan. Rolling door kalau ini kan pasti bunyi, cetek gitu. Udah aku diem, tapi rolling door aku buka sedikit. Aku nggak berani tutup langsung rapet, nggak berani. Karena posisi itu sendirian. Jam 11, saya pengen kencing nih. Aduh, saya pengen kencing lagi. Telepon mama saya, Mah, udah tidur? Belum. Kenapa? Temenin yuk. Kemana? Temenin kencing. Ya udah, ayo. Tapi Mama ngomong ya gitu. Maksudku biar ada suara, biar aku nggak takut gitu. Iya doang. Iya doang, tapi diem sambil ngeliatin saya begini kan. Dia diem, mama saya. Mah, ngomong apa? Saya itu takut, udah dibilangin takut, saya kan begitu. Ngomong apa? Kata mama saya. Ngomong apaan? Aku tunjukin lah. Aku balik kan kamera. Tuh, liatin tuh kayak begitu. Oh, ya udah. Mama saya selawatan dong, selawatan. Aku taruh di pintu itu kan ada tempat gantungan tuh, tempat gantungan baju aku taruh di situ. Aku masuk, udah aku suruh nemenin sampai masuk aja, sampai kencing, sampai selesai. Dek, boleh ngomong nggak? Gitu ke mama saya. Apa? Udah, kamu ke ini dulu, ke kamar dulu. Enggak, orang aku tidur di depan. Oh ya udah. Kata mama saya begini. Kok itu tempatnya begitu? Kamu yakin? Itu kan baru 3 bulan aku di situ. Kamu yakin? Emang kenapa? Kok mama ada ngerasa nggak enak gitu? Nah gimana, orang bosnya butuh saya gitu kan, saya kan masih belain lah, gitu. Masih belain bos saya. Ya udah, yang penting hati-hati, jangan lupa jangan ditinggalin sholatnya ya, ngaji. Ya udah, kamu tidur, udah malam. Punya kejadian itu setiap jam 12. Berarti nyokap juga udah punya perasaan. Nah iya, udah ngomong sama saya, diingetin tuh. Tapi anehnya aku bisa bertahan 1 tahun loh di situ sendirian. Oke. Setelah habis lebaran, itu kan kita libur di tempat libur itu 3 hari. Momen lebaran itu, aku bikin mie, baru jam 9 malam. Di situ aku udah taruh itu piring di meja, aku ngambil kursi, aku mau duduk, seret tuh kursi, aku jatuh di situ. Allahu Akbar, aku langsung begitu kan. Itu kerasa banget, seret gitu loh. Tapi dia nggak ada ini. Berarti langsung refleks jatuh kan. Udah aku pindah lah di tempat tidur aku. Udah, biarinlah gue makan di sini. Habis selesai makan, dryer yang tadinya udah mati itu nyala, muter. Padahal itu pintu kebuka, tapi ada yang muter. 3 dryer muter. Gitu. Jadi dia nutup tuh, muter. Itu mati loh. Dryer itu mati.
Kalau kita nggak kasih koin, dia nggak bakalan bisa nyala. Sistem di tempat laundry tempat aku dia pakai koin. Dia pakai koin, tak nyala. Dan kalau malam itu posisi dryer, tabung gasnya kita tutup, kita matiin, kita buka. Panas, bisa nyala. Ya aku buka. Awalnya udah biasa dulu dah. Daripada ntar aku kan nggak ada temen ya kan, ya antara berani dan nggak berani nih. Buka, udah tiduran. Dari situ ada anak kecil. Dia mainan meja kayak apa ya? Teplak gitu loh di meja, tangannya dia. Main gendang gitu. Kayak begini-gini. Pukul-pukulin. Iya, mukul-mukulin gitu. Tapi aku lihat tuh nggak ada. Dari ekor mata ini tuh kelihatan di situ tuh ada anak kecil. Dia sebenarnya itu nggak jahat, cuman dia memang suka iseng. Kalau yang Mbak yang perempuan itu dia dari rumah sebelah. Dan rumah sebelah itu dia kosong kan udah lama, lebih lama dari laundry. Dia kadang sering ke situ. Nembusnya juga dari gudang. Aku yang sering di situ. Nah, singkat cerita, datanglah satu teman aku cowok, dia didatengin bos aku dari laundry lain, dia suruh nemenin aku di situ standby karena posisi momen lebaran itu kita cucian numpuk. Kita kan cuma libur 3 hari. Nah, sedangkan saya nggak sanggup dong kalau udah nyuci, nyetrika, nerima customer, kan nggak sanggup saya sendirian. Itu masih siang ya, kejadian tuh masih siang. Saya posisi lagi nyetrika, dia di tempat makan, mau bikin es, ngeliat itu mbak perempuan itu. Ngeliat perempuan itu, dia masuk ke gudang. Hah, siapa itu? Langsung bentak begitu kan ya. Lah, aku kaget dong dari setrikaan. Apaan sih kamu? Aku kan gitu. Mbak, kamu ini masukin orang. Hah? Masukin orang, ada customer tah mau itu masuk ke kamar mandi gitu kan gudang sebelahnya kamar mandi. Enggak, orang dari tadi saya kan nyetrika. Ada mbak cewek tuh, lihat tuh bed cover gerak. Bed cover kan kita belum kering, kita selampirin. Nah di situ kan nggak ada angin, nggak ada apa, masih bisa bed cover gerak? Ada mbak. Ya udah, ayo kita ke belakang buat mastiin ada nggak itu, ya kan? Ke situ, ya mbak, nggak ada mbak. Terus tadi siapa? Loh ya saya nggak tahu lah, kamu gimana? Demi Allah mbak, ada mbak. Ah udahlah, jangan begitu, jangan bikin saya takut gitu. Nah, habis kejadian itu, dia kan pamit nih sama saya malam. Mbak, saya mau ke tempat teman saya, pulang besok pagi. Paling subuh lah, jam-jam 5, kata dia. Oh ya udah gitu. Kunci kamu bawa apa saya bawa? Saya aja lah yang bawa. Oh, kamu mau ngunciin saya di dalam? Saya kan gitu kan. Oh ya udah, tapi motor saya bawa ya mbak. Ya udah bawa. Itu kan motor toko. Kita kan dapat motor toko karena pick up. Singkat cerita, besoknya subuh dia datang. Tapi saya nggak merasa buka pintu. Soalnya pagi jam 6 itu gembok itu dia masih nyantol di situ dan kunci masih ada di samping saya. Tapi ini bocah dia udah di kamar. Pintu kita. Ya, lanjut. Udah dibinain dulu deh. Nah, terus saya tanya, kamu bisa masuk dari mana? Kan mbak yang bukain. Lah kunci masih sama saya loh. Saya nggak merasa bangun loh. Mbak, kamu yang bukain, tapi saya tanya kamu diem aja, katanya. Oh ya udah. Berarti kejadian sama, waktu sama Ziki. Iya, sama. Dan itu saya yang ngalamin dan selanjutnya teman saya. Iya. Nah, di situ dia udah mungkin udah nggak enak, paling dia kerja malam pergi. Pokoknya nggak nemenin saya lah. Selama 1 minggu dia di situ dia nggak nemenin saya. Nggak nemenin dalam waktu seharian ya? Sampai malam itu kan. Akhirnya dia ngomong ke bos aku, Pak, saya mau izin pulang, tapi sebentar doang kok gitu. Ternyata bos saya sama saya juga dibohongin. Kita kan nungguin. Nah, kalau saya kan sendirian kan nggak sanggup kan. Dia ditungguin. Kamu balik nggak gitu? Enggak pak, saya nggak balik. Kamu itu bener-bener ya, kasihan tuh Mbak Ida sendirian katanya. Ya udah, itu lama. Dapat karyawan lagi 2 bulan. Oh jadi dia resign? Iya, dia resign. Cuman 1 minggu doang. Jadi cuman kerja bakti bantuin saya nyelesain cucian yang lebaran. Tuh numpuk.
2 bulan kemudian saya sekali dapat langsung 2 orang. Mungkin bos saya juga, duh gue capek nih, cari karyawan baru terus gitu kan. Sampai bos saya tuh nanya, Mbak, lu jahat kali sama temen lu, katanya. Lah saya jahat kenapa? Ya coba aja tanya ke anak-anaknya. Saya kan bilang begitu kan. Tanya aja, dia sama saya gimana gitu. Ya udahlah, tuh saya datengin 2 orang, cowok cewek. Tapi saya belum tahu dia rumahnya di mana. Tapi yang jelas saya tahu namanya. Dia namanya Ajeng sama si Jaka. Nah, pas dia baru datang nih, pagi kan dia datang tuh. Dia langsung kerja. Si Ajeng juga pagi datang, dia juga langsung kerja. Dan malamnya dia nanya si Jaka nih, Mbak, itu di belakang itu tempat apa ya? Katanya. Oh, itu gudang. Dan samping gudang kok ada banyak etalase di situ gitu. Ya, itu kan dulu kita di sini dulu tempat roti, toko roti. Jadi masih banyak barang-barang. Boleh nggak saya duduk di tangga situ? Lah terserah. Tapi kan di situ gelap, nggak ada lampu. Nggak apa-apa. Orang saya mau main ML kan. Main ML mah di depan aja, Jaka. Ngapain kamu ke belakang-belakang situ? Saya kan gitu. Ya udah terserah kamu. Singkatnya si Jaka ini sampai jam 10 malam. Dia duduk di situ sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi dari ngomongnya itu dari atas itu dia kayak ada balok dilempar ke dia. Kena punggung dia. No, nengoklah begini dia. Apaan sih, orang nggak ada apa-apa, katanya kan. Udah masih diem tuh, masih main kan. Kalau orang main ML udah pasti nggak bakalan fokus gini. Lagi sampai 2 kali timpuk. Nah, kalau yang timpukan kedua emang bener ada itu batu segini. Tuk, itu kan kena kepalanya. Ih, apaan sih? Gitu. Dia keluar masuk ke kamar. Nanya, Mbak, kalau yang di atas itu tempat apa gitu? Kamar, aku bilang. Enggak ditempatin. Siapa yang mau nempatin? Kamu mau nempatin? Enggak apa-apa, saya mah. Daripada kamu tidur di depan, saya kan gitu kan. Enggak. Udah, gitu doang. Udah berlalu ke depan. Dia tidur tuh di situ, di meja setrikaan. Dia tidur, dah besok paginya dia WA bapak. WA apa? Pak, saya mau pulang. Aduh. Tuh. Tapi berdua bareng pulangnya. Berarti si Ajeng juga? Si Ajeng juga malam itu juga. Oke, kalau Ajeng gimana ceritanya? Nah, kalau si Ajeng ini dia tidur di tempat setrikaan. Di bawah, itu setrika kan ada 2. Sebelah sini sama sebelah sini. Nah, sebelah sini si Jaka, si Ajeng di sini tapi di bawah. Pokoknya deket boiler lah dia. Tidur di bawah situ. Itu kakinya ditarik. Dia tidur di kasur terus ditarik begini, dia kaget. Dia tengok-tengok si Jaka masih tidur gitu. Dia tidur lagi katanya jam 3-an dia kencing. Diketawain di situ. Ada yang ketawa katanya. Hihihi katanya gitu. Dia masih diem tuh di kamar mandi. Dia masih ngerengkuk, diem aja, makin kenceng suaranya katanya. Ketawa itu makin kayak menggelegar gitu kan. Dia buka pintu, tapi aku denger sih di jam-jam itu aku denger ada orang lari. Tapi aku udahlah, biarin lah aku. Kali sih mereka berdua lah, entah minta antar kencing atau gimana kan. Udah. Dia tidur lagi. Besok paginya barengan berdua. Kong kali kong nih ninggalin saya. Pak, saya mau pulang. Dan alasannya pun sama. Disuruh pulang sama mamanya. Kan nggak mungkin orang berdua itu beda. Beda orang tua ya? Iya. Bapak WA lagi ke saya. Mbak, kamu yang benar kenapa Mbak? Kenapa Pak? Saya kenapa lagi gitu. Tuh anak 2 kenapa orang baru datang kemarin juga udah minta resign aja. Loh, coba Bapak tanya ke anaknya, katanya suruh pulang sama. Ya udah, masa iya saya jahatin lagi baru sehari loh Pak. Ya udahlah tuh kasih uang gajinya keluarin gitu. Sehari doang masih dapat ya? Masih dapat kan invalan kita dia orang sehari 150. Kalau saya 300 sehari karena orang lama. Kenapa si Jaka ataupun Ajeng salah satunya tuh nggak nemenin Mbak di kamar gitu? Kalau itu sih saya juga kurang tahu ya sebabnya dia itu kenapa. Apa karena dia baru terus sungkan sama saya atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi udah sempet nawarin? Saya udah, Ajeng kamu tidur di dalam sama saya. Iya Mbak gitu. Iya doang. Tapi ya itu berdua tetap yang Jaka tetap tidur di depan, si Ajeng juga ngikut dia gitu di depan. Nah, begitu dia kan udah pada berkemas nih, udah pulang. Paling sore lah, jam 5-an sore dia pulang kan. Mbak, saya pamit ya, gitu. Iya, kalau saya punya salah saya minta maaf ya, Ajeng.
Jaka, saya kan gitu kan. Oh iya mbak. Barulah itu dia pulang, besoknya dia WA saya berdua. Mbak maaf ya, bukannya apa mbak baik. Enggak begini-begini sama saya. Saya semalam kakinya ditarik mbak. Oh, baru dapat cerita tuh. Lah iya, dia di situ nggak berani cerita sama saya. Otomatis kan tanggapan bos dikiranya saya yang ini Iya. ke karyawan gitu. Loh, kok kamu nggak ngomong sama saya? Saya takut mbak. Gitu. Oh ya udah. Si Jaga juga begitu. Saya ditimpuk 2 kali mbak di situ katanya. Ya kan saya ngomong, ngapain kamu di situ malam-malam gitu. Ya pikir saya kan dari atas itu dia kan ada udara tuh. Angin kan dia keluar dari situ. Nah, dari situ aku sendirian lagi dong. Udah mulai biasa nih, karena udah hampir berapa bulan lah itu ya. Sampai aku gini, mikirku, udahlah, kita kan manusia sama-sama derajatnya lebih tinggi nih dari kayak begitu gitu. Tapi ya itu masih tetap dia datang terus, cuman itu momennya belum sampai nyerang ke badan. Baru nyampe nyerang ke badan itu Lebaran kemarin. Malam aku sholat. Ini setelah sendirian Ya, lagi nih. udah sendirian lagi itu, udah masih sendiri. Malam aku sholat, karena pikiran kan lagi kalut nih. Aku bingung antara aku mau lanjut kerja di sini atau aku pulang aja. Ya, karena gangguan ini itu sangat mengganggu sekali. Dalam artian mengganggu dia setiap malam. Jadi aku kalau pagi itu pasti ngantuk. Gak bisa nyenyak tidur itu malam itu. Aku sholat, aku bangunin mama aku. Sebelumnya aku WA dulu nih. Sore, mah nanti malam data jangan dimatikan. Saya minta anterin ke kamar mandi. Jam berapa? Jam 1. Oh kamu mau sholat ya? Ya, saya bilang gitu kan. Tapi itu dimatiin sama mama saya. Jadi berani nggak berani ke kamar mandi sendiri. Tapi saya nggak berani nutup pintu kamar mandi. Saya buka. Dan saya buka itu, saya keluar dari kamar mandi itu sudah dihadang itu sama orang tinggi gede, matanya merah udah di depan situ. Jadi saya cuman berdiri, diem, udah nunduk, pokoknya aku lewatin aja. Nah, gimana? Mau teriak, kita nggak ada yang denger, namanya perumahan kanan kiri orang lu gua. Aku jalan diem, udah jalan biasa aja lah, meskipun agak takut merinding. Yang penting tujuan saya mau sholat. Dan saya sholat, saya di dalam kamar, aku sholat, rakaat pertama, Allahu Akbar, ada yang ngikutin, Allahu Akbar. Jadi kayak ngecek, aku masih diem, masih sabar, tapi jantung udah deg nih jantung. Sujud pun ditendang saya. Hah? Jempaling aku mas, ditendang, jadi kayak kaki, begitu. Innalillahi wa tapi masih itu udah kita kan gak sengaja kayak begitu kan. Aku fokus lagi. Rakaat kedua masih begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak begitu perempuannya. Yeah. Nah, udah selesai sholat, wiridlah saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Nggak lama udah hilang dah tuh. Subhanallah. Dari luar kayak lewat sekelebatan. Serap gitu, baunya anyir banget, kayak bau darah tapi lebih busuk dari darah, kayak bau bangkai lah ya, lebih anyir benar. Saat itu juga aku nggak mau nerusin sholat, aku buka mukena, aku lari keluar. Nah kenapa aku nggak mau sholat, mbak? Kenapa kamu nggak sholat di luar aja? Karena kalau di luar itu kan dia lantai itu langsung pijakan orang-orang banyak, katanya kan najis. Jadi saya sholatnya di dalam jam 1 malam. Tadinya aku tuh mau berdoa, ya kan? Aku mau berdoa, ya Allah gimana? Saya ini mau lanjut di sini atau saya pulang? Karena saya nggak sanggup kalau suruh seperti ini terus gitu. Meskipun ya sebenarnya saya nggak bisa lihat, tapi di situ dia lebih strong, lebih gampang ngeliatin saya gitu loh. Aku tidur aja, kurukup kan begini. Dari bawah sini itu saya selimut saya digini, gitu. Udah diam aja di situ. Aku buka lagi. Saya nggak ganggu, jangan ganggu saya. Saya capek kalau diganggu kayak begini terus, gitu. Dari belakang tuh,
pintu, ada pintu kan di situ, itu ada pintu, tapi pintu udah pecah sekarang, kita nggak bisa ini, ya gara-gara itu, brak, gitu langsung biar pecah semua, gitu ini. Pagi saya baru beresin, Gila ini. kayak begitu. Pagi bos saya datang, esok paginya, Mbak, kok itu pintu bisa pecah? Ya saya nggak tahu Pak. Orang pintu itu nutup sendiri tiba-tiba, padahal pintu itu nggak bisa ditutup loh Mas. Dia mau ngarah ke kamar mandi itu pintu nggak bisa ditutup selama saya di situ, itu dia nggak bisa ditutup. Nah kenapa saat saya habis ngomong itu malam itu udah pokoknya pintu itu brak gitu, pecah kaca semua. Sampai rusak ya. Udah berkeping-keping kecil-kecil aja itu masih sendiri ya saya. Nggak lama datang teman saya lagi. Tapi itu dia bawaan dari perumahan. Ada kan saya punya teman kenalan nih. Mbak, kalau ada yang mau kerja, Mbak, gitu. Oh ya, nanti saya kasih tahu ya. Ya, dapat WA saya. Sore, Mbak, ini ada nih teman saya. Mau nggak? Gitu. Ya udah suruh aja ke sini. Pas maghrib tuh, namanya Emma. Kedatangan Emma, besoknya hari Jumat saya kedatangan si Nita. Kedatangan 2 orang. Tapi kalau yang si Emma ini dia pulang malam, jadi nggak bakalan dapat gangguan. Oke. Dan si Nita ini memang tidur sama saya, cuman kan dia punya pacar tuh, dia nggak pernah pulang, sama aja saya tidur sendirian lagi, ya kan? Dia nggak pernah digangguin, yang digangguin ya saya. Sampai berapa bulan itu ya, pokoknya momen ketemu puasa lagi, puasa kemarin itu ya. Ya 2022 ya. 2022 ketemu puasa kemarin, saya ditinggalin tanggal 28 itu, saya udah ditinggalin lagi nih. Berdua itu udah nggak ada, dia pulang kampung. Saya pulang selepas dia datang, saya baru pulang. Gitu rencananya. Itu lebaran kemarin pas puasa itu saya ngalamin hal yang nggak bisa saya bayangkan seperti yang sebelumnya atau gangguan itu saya ketindihan, rep-rep. Di situ saya kena rep-rep pertama kalinya, jam 11:30. Itu udah ditinggal, mereka udah pada pulang. Itu saya tidur kan, malam saya tidur. Itu sebelum tidur itu ada yang ngebisikin nih di telinga. Dia pakai bahasa Jawa, perempuan. Ojo turu, jangan tidur. Nah, kita kan saya udah kerja capek seharian sendirian, mata udah lelap, ketiduran, aku mimpi, Mas. Aku mimpi itu rumah sebelah, itu kan kosong udah bertahun-tahun tuh. Dia itu jadi bagus, tapi atasnya nggak ada atapnya. Catnya warna putih dan terang banget di situ lampu. Dari arah di luarnya itu, ujung ada anjing hitam, matanya merah. Otomatis, aduh ada anjing nih, mau masuk gitu. Takut kan? Pas aku mau tutup rolling door, itu anjing udah di depan aku, di rolling door. Loh, kok ini anjing cepet banget gitu. Hush, saya usir, dia pergi, udah nggak ada. Aku buka lagi, udah denger suara azan. Aku keluar lagi, kok udah banyak orang ya, tapi lalu lalang doang. Ada orang tuh yang di seberang itu, dia hadap-hadapan, cuman dia nggak ngomong apa-apa, cuman banyak lah bapak-bapak gitu. Nah, terus ada satu orang lagi nih di seberang aku. Dia jalan. Dia sambil gini, ngomong, "Neng," gitu, nyapa. "Oh, iya, Pak." Pikir aku udah tenang nih, udah subuh gitu. Masuklah aku. Jadi mimpi tidur, aku tidur. Tidur lagi kan? Aku tutup rolling, aku kunci, aku tidur. Dari situ aku ngerasa itu kayak ada yang jalan, langsung tuh ngebekep nih di badan, kekunci. Posisi tangan begini, yang ini begini. Tapi aku kerasa karena ini di bagian kayak bawahnya dia itu, dia ngegejot, teken gitu. Semakin baca-baca apa, tapi dia semakin neken. Sampai aku terakhir baca ayat kursi, dia ngomong begini, "Lu baca-baca apa? Nggak bakalan lo bisa, karena gua lebih bisa." Katanya begitu, itu jin itu. Langsung diteken nih, soalnya yang diserang itu bagian sini saya sama dada. Teken tuh, kurang lebih setengah jam. Saya kebangun itu 11:30. Itu lama kan, sampai Allahu Akbar itu. Tapi di rasa saya itu ini tangan ini saya ngegebukin dia. Cuman aslinya kita nggak bisa. Iya. Dan mulut ini aku teriak, tapi aslinya enggak teriak gitu loh. Tangan jadi ini tuh kayak mau di ini sama dia kan.
Barang itu kayak begini, cengkram begini rasanya. Allahu Akbar, Allah. Terus saya baca begitu. Lama-lama hilang, pelan-pelan. Hilang, serep, gitu hilang. Aku kebangun, aku duduk. Mau ngambil air minum itu rasanya air minum tuh jauh banget jaraknya. Ya Allah, itu apa tadi? Udah mulai nyeleleng lagi tuh saya di situ, bengong. Saya lihat masih setengah 12. Saya telepon mama saya lagi. Tapi itu nggak bisa mama saya ditelepon. Sampai 7 kali saya telepon. Akhirnya saya telepon Rika. Juga nggak diangkat. Duh, saya gimana ini ya? Aku bilang gitu. Ya udahlah, di sini aja gitu. Tapi rolling pintu aku buka sedikit. Di situ juga udah ada mainan lagi tuh. Krek 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 krek. Rolling dulu. Rollingnya dibuat mainan lagi. Ya Allah, saya kalau kayak begini saya nggak sanggup, ya Allah, saya gitu kan. Gitu, besok paginya saya bilang kan ke teman saya, Nita, cobalah kamu tidur sama saya. Nggak apa-apa deh, cowok kamu di sini. Saya sampai begitu ya kan. Beneran Mbak, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa lah. Emang kenapa sih Mbak? Nggak apa-apa gitu. Ya udah, tapi kan cowoknya nggak mau, nggak enak katanya sama saya. Ya udah, saya mutusin, udahlah, gue cari kontrakan aja lah, gitu kan. Singkatnya saya cari kontrakan, tuh dapet di dekat tempat si Emma. Tempat di situ ada tuh kontrakan. Ya udah, kerja kan saya pindah tuh. Nah si Nita, dia ngomong, Mbak, saya nggak balik. Maksudnya dia ngomong itu dia nggak balik kerja lagi. Resign. Iya, resign. Tuh sebabnya juga bukan karena itu kita ada something. Ya, sebabnya karena saya sama dia ada something. Saya nggak balik lagi. Oh ya udah, berarti saya sendirian lagi gitu. Ya udah. Tapi sambil saya cari-cari tuh dapat kontrakan udah seminggu, baru seminggu. Sama Mbak Emma masih? Masih. Okay. Sampai sekarang dia masih. Oke. Dan si Nita juga balik lagi. Saya resign, dia balik lagi ke situ. Oke, lanjut dulu yang ini ya. Nah, ini saya cari kontrakan, udah dapet nih kontrakan, udah pindah saya ke situ. Terus saya tapi tetap kerja, masih tetap kerja. Momen Lebaran saya cuti 7 hari. Saya pergi ke Pekalongan ke tempat si Rika. Saya balik hari Senin. Hari Senin saya nyampe di situ. Bos saya kan gak ikut masuk. Itu kan kunci aku kasih ke bos kan. Minta kunci, saya buka rolling. Bau banget di situ mas. Bau dupa campur sama bau anyir. Nggak enak. Karena saya datang itu pas maghrib. Saya kan baru nyampe jam 5. Janjian sama bos saya. Bos saya juga baru datang dari Palem ke situ. Setengah jam kan. Tuh maghrib. Saya buka, rolling itu udah nyembur bau nggak enak banget. Aku tutup lagi, aku balik dulu deh pulang ke kontrakan gitu kan. Aku lanjut, selesai sholat isya, aku ke situ. Aku ambil sapu, aku beresin karena itu udah berantakan banget, udah kotor banget. Jadi aku tinggal 1 minggu, kotor banget tempatnya. Kok bapak ngomongnya udah dibersihin, tapi kok kayak begini, kayak bekas telapak kaki gede, terus ngesret gitu loh. Iya, itu dari arahnya itu dari belakang ke depan, sampai ke dekat kasur saya. Kasur kan masih aku tinggal di situ. Nah, saya itu kok ini sih kayak begini, ngomongnya udah dibersihin lantainya, nyatanya masih begini. Udahlah, aku ambil ke belakang. Dari belakang tuh kok bau anjir itu kok makin tajam gitu. Aduh, nggak beres nih. Udahlah, aku sapu dulu deh. Sapu. Itu cucian, dia di ini ada rak-rakan itu kan. Itu dijatohin sama dia. Pada jatuh. Jadi dimusrokin gitu. Jatohin. Aku masih di belakang. Apa sih suara apa sih? Kan pada kalau plastik itu kan bluk gitu kan. Belduk semua. Loh, kok cuciannya pada belduk semua, jatuh semua? Itu packing udah jadi packingan, Mas. Dijatohin semua. Iya. Duh. Udahlah, aku tatain dulu nih di meja. Udah besok aja saya kerjain. Udah nggak beres, udah nggak enak nih. Ini badan. Bener. Ngikut lagi ke kontrakan saya. Sampai ngikut? Iya. Ya itu, cuma satu itu doang yang laki. Ya apa? Ya kalau dibilang laki-laki ya. Karena genderuwo itu kan laki-laki ya. Oke. Dia ngikut. Nah, saya kan waktu kontrakan yang pertama itu, dia atasnya itu kayak kalau ada orang kebanjiran, kita barang bisa taruh di atas. Ya kan? Dia di situ. Saya tiduran begini, dia begini. Begitu. Nengok ke saya. Loh, aku kan kaget. Kebuka pintu kamar. Langsung menuju ke depan kan. Ada bapak kan di situ, tetangga. Kenapa, Neng? Nggak apa-apa, Pak, gerah. Hawanya saat itu panas memang.
duh ya ampun kayak begini banget saya mah gitu. Tapi saya belum cerita, mama saya udah kerasa itu, udah, Mbak kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Kamu jadi ngontrak, jadi sama siapa? Sendirilah. Gimana? Ya udah hati-hati ya. Ya besok paginya baru saya beresin, saya lap-lapin, saya ini. Saya nemu gumpalan darah segini di Gumpalan belakang. darah? Iya, di belakang. Kayak abis dicabik-cabik apalah gitu. Jadi ngesret-ngesret itu di bawah tangga itu. Kalau dibilang hewan dia nggak ada dagingnya, dan kalau ini itu baunya itu beda, nggak kayak gaya bau bangkai-bangkai apa gitu. Anyir pokoknya baunya itu anyir di bawah situ, pas di tangga. Karena ya aku kan gini, kok baunya ini kok nggak hilang-hilang Iya, gitu loh. Cari. Kulihatin, ini apaan ya? Udah ngesret-ngesret kemana-mana itunya, tapi ada di satu gumpalan tuh begini di sini. Tapi aku nggak berani langsung ngambil pakai ini ya. Aku ambil pakai pengki lah. Aku ambil pakai pengki kosok gitu. Aku buang ke depan. Nah itu di situ ada tukang sampah tuh nanya, Mbak, bangkai dibuang di sini. Mas, kamu kan tukang sampah mas. Ya udahlah aku buang di sini. Kan begitu. Udah kan dibawa. Tapi itu sisaan darahnya kan masih ada di tempat sampah. Udah aku cuciin lah. Aku buang di situ ke selokan itu. Habis itu udah bersih, udah sapu pel, udah kita udah mulai opening. Bos saya WA, Mbak nanti datang anak baru ya. Siapa? Udah pokoknya nanti adalah anak baru. Oh iya Pak. Nah datanglah siang datang namanya Iren. Iren nih. Ya. Korban baru nih. Oh dia lebih berani. Lebih berani dari saya dia. Naik sendirian ke atas dia berani. Oke, lanjut. Saat itu saya sebelumnya udah ngomong ke bos saya, kan saya habis ketindihan itu kan. Saya ngomong, Pak, saya nggak bisa tinggal di laundry. Saya bilang gitu. Dia masih diem. Datang si Iren. Si Iren saya ngomong, Ren, kamu kalau mau tinggal di sini, mau tidur di sini nggak apa-apa. Kalau mau ikut sama saya di kontrakan saya juga nggak apa-apa. Saya kan gitu kan. Loh, emang Mbak ngontrak? Bukannya Mbak tinggal di sini? Enggak, saya kemarin kan udah ngomong sama Bapak kalau saya udah nggak sanggup tinggal di sini, kayak gitu. Ya udah. WA ke bos saya. Si Irennya WA. Bos saya ngomong ke saya, kok kamu begitu Mbak? Aturan kalau ada anak baru ya ditungguin dulu lah, jangan ditinggal. Loh kan saya sudah menawarkan. Kemarin saya juga udah ngomong sama Bapak, saya nggak bisa tinggal di sini. Saya tinggal pulang tuh, singkat cerita malam nih. Saya tinggal pulang si Iren. Ren, hati-hati ya, saya bilang gitu. Iya Mbak, itu. Tapi besok paginya nggak ada cerita. Setelah itu aku memutuskan untuk resign. Si Iren kerja 2 hari, aku resign. Ya, besoknya si Emma datang. Aku udah keluar dari situ, tapi gangguan itu masih ada. Masih terus. Sampai sekarang? Ya. Masih buka? Laundry masih operasi. Masih operasi ya? Masih. Kan? Iya, masih operasi dia. Tapi yang sebelah kan udah enggak. Cuman dia di gerbang, digembok. Jadi kita nggak bisa masuk ke situ. Tapi Mbak Ida pernah cari tahu gak sih ini sosoknya ini dari mana? Kalau yang terus ada ceritanya gak sih? Cerita latar belakangnya ini sosok? Nggak ada. Cuman ya kita kan di situ itu aku selama 1 tahun itu aku belum pernah sosialisasi sama penghuni di situ. Ya orang-orangnya. Karena nggak ada yang keluar. Ada security cuman di masjid doang. Kita nggak bisa nanya-nanya. Dia kan jaga masjid. Nah kalau ada apa-apa sama laundry dia bodo amat, nggak mau tahu gitu. Tapi yang ngikut itu? Yang ikut cuma satu itu doang, yang gede itu. Genderuwo itu ya? Iya, kalau kata Ustadz saya dia suka sama saya. Cuman saya yang nggak mau lah kalau disukain barang kayak begitu. Oh iya, pantesan itu yang tadi, sorry ya maaf ya. Yang mungkin yang mau ngebuka itu ya. Itu pertama kali itu saya hampir mau begitu. Disetubuhi lah ya. Dia ngikut di situ sampai saya pindah kontrakan. Saya ngontrak di situ cuma 1 bulan di dekat tempat Emma. Saya pindah kontrakan lagi ke tempat PT Biolive itu ada di situ juga. Masih wilayah Semanan juga, ya kan? Aku gini, udahlah, aku udah resign, udah nggak mau ada urusan sama orang-orang laundry. Jadi pikirku udah bebas.
Iya. Aku udah Tapi? bebas. Dan ternyata itu sampai sekarang aku belum bebas dari Jadi situ. masih ada? Masih. Aku datang ke tempat kontrakan baru. Heeh. Itu 2 minggu masih aman. Oke. Minggu ketiga aku ketindihan lagi. Tapi itu siang, jam 12 siang. Itu ketindihan lagi. Tapi sosoknya belum kelihatan. Cuman aku yang ngerasa kan udah gede, tinggi gede udah. Itu cuman nggak terlalu ini banget, nggak terlalu lama. Yang lama yang awalan sama akhiran baru kemarin hari Sabtu. Dan ini menurut Mbak Ida itu sosok genderuwo lagi? Iya, Gitu. itu karena memang cuman itu yang ngikut. Iya. Mbak, ini lanjut nih ke cerita dari Mbak Ida. Waktu Mbak Ida ini buka tempat laundry lagi, setelah seminggu nggak pernah datang lagi, itu kan kata Mbak Ida banyak ada lupa segala macam. Itu dari siapa? Nggak tahu saya juga. Mungkin bos saya. Pernah nanya gak sama bos? Enggak, soalnya kenapa saya nggak nanya ke si bos? Saya dari awal, dari pertama saya buka itu, bos itu udah nggak percaya. Kita ngomong kayak begini, Pak, ini ada ini, nggak percaya. Tapi Jadi- nggak percaya, tapi sempet ini kan datengin pendeta ya lo yang Iya, mungkin karena dia mau ngebersihin aja sih di situ biar bisa jadi biar laundrynya lancar, laris. Kayak begitu. Nah, aku penasaran nih. Pernah nggak Mbak, selama setahun itu, beberapa kali Mbak naik ke lantai 2 lihat situasi kondisi kamar? Kalau lihat kondisi kamar sih saya nggak ini, karena di kamar itu kan ada 2 tuh. Kamar utama paling ujung. Itu lembab tempatnya. Jadi aku kurang ini. Kalau ada temennya saya baru ikut. Pernah satu kali waktu itu hujan, sempet banjir juga. Oke. Aku naik ke atas, aku benerin itu kan ada lubang pembuangan tuh, itu ketutup dan nggak tahu itu ketutupnya dari arah mana. Soalnya di situ udah ada layang-layang nyangkut. Di situ itu juga saya dikunciin lagi juga di situ di lantai 3. Saya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke kamar. Iya, nggak bisa turun lantai 3. Paling ujung paling atas. Itu kan pintunya itu carang-carang gitu loh, karena kalau pintu orang kaya mah tutupannya. Oh, dari luar? Iya, dari luar nggak bisa masuk? Iya, nggak bisa masuk ke Terus dalam. akhirnya gimana tuh? Saya nelpon, kan saya bawa HP, soalnya saya harus ngerekam itu lubang kenapa bisa buntu gitu Iya. kan. Ternyata ada layang-layang kan dia masuk ke situ. Dan saya mau buka pintu, saya telepon bos saya nggak diangkat. Saya telepon ke bawah, kita teleponin, Mbak, tolongin dong bukain pintu. Siapa sih yang ngunciin pintu? Lah, orang saya di bawah. Enggak, Mbak, saya nggak berani. Udah ajak si Nita. Oh, waktu sama Masih sama Mbak Ida mereka. sama Iya, masih bareng-bareng. Ya udah tunggu. Iya, naiklah ke atas. Orang nggak dikunci katanya. Berdua itu ngomong begitu. Orang saya buka itu nggak bisa. Ya udah, ayo turun bareng-bareng ya. Iya. Nah itu pas mau turun itu dia berdua itu osrok-osrokan. Saya duluan, katanya begitu. Ya udah sih, saya paling belakang nggak apa-apa. Saya kan begitu kan. Soalnya seumur-umur yang namanya si Nita itu belum pernah dia naik ke lantai 2. Baru sekali itu dia. Kalau Emma udah pernah saya ajak mandi juga di itu. Mbak, saya nggak mau mandi lagi di situ. Kenapa? Ada yang ngeliatin. Ya udah aku. Jadi setiap mandi itu saya sama Emma itu kita mandi berdua. Pada akhirnya mandi berdua. Biar nggak takut. Iya, kita mandi berdua. Apalagi kalau si Nita libur gitu kan dia pasti nggak pulang tuh juga. Dia mah kalau dia tidur di laundry itu bisa dihitung, Mas. Bisa sebulan cuma 2 atau 3 kali lah tidur. Tapi punya pengalaman juga? Enggak. Enggak. Ya karena dia memang jarang tidur di situ kan. Jadi nggak ada ini. Cuman kadang ngomongnya sih merinding doang. Kalau si Emma mah yang ini, "Ih, Mbak, aku takut nih." Ya udah sih, Mbak, kamu kenapa, orang nggak ada apa-apa ya. Saya kan cuman begitu. Rasa hati, lo nggak tahu gue setahun di sini udah kayak mau orang mati gitu kan. Nah, gimana? Orang jelas banget di situ. Iya, lagi momen dimana tadi tuh aku bener-bener nggak habis pikir sih sampai yang ditendang pada saat sholat. Iya, saya lagi sujud itu kerasa banget soalnya kakinya Iya. gede. Dan setelah itu bau itu tiba-tiba kan serebeng gitu kan, anjir, bau darah campur itu. Nah, aku lanjut lagi ya. Di kontrakan tuh jam 12 siang, tuh udah cuma sebentar doang, aku langsung telepon mama aku. Dan mama aku
telepon ke Pak Ustadz. Aku juga sebenarnya punya Pak Ustadz, tapi ilmunya itu bisa dibilang dia masih di bawah rata-rata. Jadi cuman bisa menangkal doang. Nggak bisa sepenuhnya dia, nih udah aku tutup plek gitu, nggak bisa. Aku disuruh mandi daun kelor sama garam. Tapi sebelum itu, si Ustadz ini nanya, kamu ada tanda di punggung? Tanda apa? Saya bilang, ini ada nih yang nempelin kamu nih. Tanda aksara Jawa kuno sama wayang Semar. Di sini sebelah sini aksara Jawa, di sini Semar. Dan Semar ini itu saya nggak tahu ya, entah dari kakek saya atau dari tempelan barang itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu nggak hilang sampai sekarang nih masih ada ya, nggak hilang. Tapi yang aksara Jawa kunonya sedikit doang itu hilang. Oh, ini yang pada saat penyembuhan mau ngilangin yang nempel Ya, itu ya? iya. Oke. Nah, udah tuh suruh mandi sambil video call kan. Tapi itu bertiga ya sama mama saya karena kita mandi ke telanjang. Enggak telanjang kan? Ya kan pakai harus ini. Oh, telanjang itu? Ya iya, kalau ini kan dia penyembuhan dia nyambutnya dari sini karena saya kalau sering kemasukan itu dia dari sini. Oh iya. Kalau orang biasa kerasukan dari jempol kaki. Kalau saya dari Sorry, sini. Pak Ustadz. Iya. Dan sama mama saya. Cuman separuh doang. Jadi cuman kelihatan ini doang. Iya. Tetap Iya. aja, iya. Jadi begini kan. Udah tunggu ya sebentar. Bingung nih mau dimasukin apa enggak nih. Buka aja nggak apa-apa. Tapi yang penting Mbak Ida nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Iya, nggak Ini kan apa-apa. pengalaman ya? Pengalaman. Jadi setelah mandi itu aku udah nggak ada gangguan. Dan dia kan nyuruhnya gini, kamu coba cari daun bidara. Buat apa? Daun bidara itu kayak mana? Saya kan nggak tahu. Ada tetangga saya, tuh daun bidara ada di belakang. Dah, kamu taruh, pokoknya intinya yang deket sama kamu tidur. Kaca, ada kaca. Terus ke pintu tuh 2 itu, udah tenang tuh aku. Tapi tetap kan, tidur itu belum bisa nyenyak. Sebelum jam 3 pagi. Aduh. Aku nggak bisa tidur. Jadi dari malam tuh kan jam 8, jam 9 aku udah tidur nih sebentar doang. Tidur sebentar doang. Ntar jam 10, jam 11 kayak ada yang bangunin. Bangun. Kaki ini pasti. Bangun. Udah kebangun tuh melek. Jam 2, jam 3 itu udah dengar karena ya kayak pintu aja ini ya. Tek. Gitu. Pintu nggak pernah aku kunci juga karena ya itu menghindari seperti itu. Setelah itu aku dapat panggilan kerja. Itu udah lama kan udah nggak ada gangguan-gangguan nih. Aku dapat panggilan kerja di apartemen The Nest. Sampai sekarang? Ya. Oke. Dapat kerja. Udah kerja udah enak nih, udah hampir seminggu. Selesai dapat kerja, udah aman dah tuh. Udah aman sampai aku WA ke Lentera ini. Dan si Mbak Rara, aku ngomong Mbak Rara, Mbak nanti deh saya kirimin video deh tempat lokasinya gitu kan. Hari Sabtu kemarin saya ngajak temen aku, ayo, itu posisi habis makan ya, kita udah enak di badan nih, yuk anterin saya lu lewat laundry, aku mau ngerekam sebentar dong gitu. Aku rekam, udah selesai ngerekam, udah pulang, aku kirim, udah terkirim. Jam 11 ada ngerasa orang buka pintu, tapi aku udah tidur ya. Ada ngerasa orang buka pintu, saya ketindihan lagi, dan saya dikasih oleh-oleh bekas cakaran di sini. Oh ada Bekas cakaran di sini, srek gitu, 11:30. Berarti sampai terakhir sebelum kesini pun ada kejadian ya? Iya, kejadian pun itu juga masih berlangsung sampai semalam saya mau bikin video lagi, tapi saya nyuruh teman saya. Jadi saya datang ke laundry semalam, saya nyuci di situ, teman saya, coba kamu masuk, kayak mana gitu, kamu rekam. Tapi di situ rekamannya ada yang ngeblur. Tapi udah dikasih belum? Nanti mau dikasih. Mau dikasih. Nanti minta kirim ya? Iya. Oke. Ya udah paling dari cerita Mbak Ida sampai itu aja ya. Mantap banget nih cerita nih. Merinding gue. Makanya dia ngikut lagi ke saya. Lagi ya? Ya udah. Mungkin untuk cerita dari Mbak Ida cukup sampai sini ya Mbak ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama Mbak Ida, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Mbak Ida. Ada di mana Mbak? Aku Instagram sih nggak punya sebenarnya. Ini ngirim kemana? Ada sih Instagramnya sih Mbok Nom lah. Saya kan lebih intens ke TikTok sebenarnya. TikTok? Atau ke TikTok aja boleh tuh? Di mana iya. tuh Mbak? Ya
@mboknom5. Oke, nanti Sama saya IG-nya juga Mbok Nom, itunya TikToknya juga Mbok Nom. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Iya. Mbak Ida, sekali lagi makasih ya Ya, sama-sama. udah datang di Lentar Malam. Nah. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mbak Ida izin pamit.